Halo, kembali lagi bersama saya Randi Suara dan di video kali ini kita akan berbicara mengenai cara membuat virtual event. Di segmen khusus kelas I.O. atau kelas event, ini segmen khusus di channel saya Randi Suara. Terima kasih sudah hadir. Kita akan berbicara bagaimana caranya membuat event, live streaming event. Itu adalah digital event. Saya pernah bilang konsep digital event, ini ada linknya di atas sini. Dan video ini adalah video lanjutan dari BTS, Behind the Scenes dari launching Sands Hotel by Red Doors. Linknya juga ada di sini, jadi silahkan nonton dulu. Ini lanjutannya. Di video sebelum itu saya nunjukin Behind the Scenes tentang proses pembuatan launching Sands Hotel secara live streaming. Dan di video ini saya akan bahas lebih ke sisi teknis bersama rekan saya, partner saya, Bro Tirta, thank you. Thank you juga. Dan kita terima kasih ada di studionya Bro Tirta, ini studio namanya Level 36, terletak di New Soho Central Park, Jakarta. Jadi di Central Park, pusat kota, lokasinya sangat strategis. Level 36 ini bisa digunakan untuk seperti ini nih, bikin podcast, video, ada lighting semua, ada peralatan, lalu bisa juga untuk foto. Jadi kalau teman-teman ingin lebih tahu atau ingin sewa bisa kontak tuh, ada di bawah ya nanti ya. Oke, nah Bro Tirta, boleh cerita sedikit pengalaman yang excited dari kita bikin grand launchingnya Sands Hotel by Red Doors. Boleh cerita? Oke, jadi pertama kali itu waktu itu satu hari Bro Randi kontak saya dan kasih tahu kalau Bro ada live event nih, live streaming grand launching Sands Hotel. Oke, untuk kapan? Untuk 10 hari lagi. Wow, jadi waktu itu Randi kontak saya itu H-10 dengan konsep yang menurut saya masih sangat mengawang. Itu jadi kayak Randi masih hanya membayangkan saja kalau virtual launching itu seperti Apple eventnya Samsung. Jadi karena saya ngelihat Samsung ya, dan biasanya dulu di Samsung itu grand launchingnya produk barunya Unpack Samsung Galaxy-nya karena waktu itu kan lagi pandemi ya, itu seperti itu, jadi launchingnya di luar negeri seperti itu, dan juga Apple, saya memikirkan konsepnya seperti itu, ya kan, lalu makanya saya bawa konsep itu kepada Tirta, nanti kita akan mempresent ke klien kan, lanjut. Nah, akhirnya setelah itu masih di hari yang sama, sore harinya, habis jam-jam kantor, Randi datang ke sini ke tempat saya, dan kita meeting untuk pertama kalinya ngomongin konsep gimana nanti kita mau present ke Sands Hotel, mau kayak apa. Oke, karena awalnya visualnya patokannya adalah Samsung dan Apple, kita coba lihat, lalu kita analisa apakah bisa kayak gini jalan. Ternyata sepertinya agak sulit. Jadinya kita lihat event yang paling deket yang pernah terjadi di Indonesia saat itu. Jadi kayak berapa bulan sebelumnya itu Hyundai launching mobil, dan itu virtual event juga, live streaming, dan oke lah kita pakai itu aja untuk present ke klien besoknya gitu. Kira-kira visualnya mau kayak apa, konsep acaranya mau kayak apa. Sampai akhirnya besoknya, satu hari kemudian, yang mana itu adalah H-9, kita datang ke pihak Red Doors dan kita present. Nih, kita akan bikin seperti ini, konsepnya kayak begini, visualnya kayak gini, gimana? Gitu. Jadi benar-benar 9 hari, dan saya pun pada waktu itu juga mendadak juga ya diberikan tanggung jawab ini dari pihak Red Doors, dan terima kasih Red Doors. Teman-teman di sana kita sangat intens sekali, sangat bagus, karena pada awalnya tuh dibilang mereka mau launching secara live streaming. Makanya ide saya Samsung dan ngomong dengan Tirta. Jadi pada waktu itu saya cari, waduh saya butuh partner yang saya tahu jago di sisi produksi dan visual. Jadi saya ingat teman saya ini, saya kontak dia, bikin dia kaget, dan ya puji Tuhan alhamdulillah timeline dia pas lagi, nggak terlalu banyak hal yang dikerjakan dan saya juga bisa ngambil. Lalu kita rembukan dulu, kita bawa ke klien, kita ngambil referensi dari Hyundai. Pada waktu itu Hyundai eventnya sangat bagus sekali, dia live streaming, dia pakai animasi lain sebagainya, dan kita lihat ini kayaknya mungkin cocok nih untuk tenggat waktu yang cuma 9 hari, karena musuh kita yang terbesar pada waktu itu adalah harinya bos. Ya kan? Waktu itu yang sulit, dan akhirnya kita present, dan dari pihak Red Doors, dan menurut pihak Red Doors itu aja masih terlalu complicated untuk dilakukan gitu. Akhirnya di saat itu juga kita meeting gimana caranya solusinya supaya ini bisa jalan dengan lancar, dengan pasti lancar, tanpa ada keribetan-keribetan yang kita takutkan itu akan
ada banyak gangguan dan akan menghambat jalannya acara. Akhirnya kita putuskan untuk pakai practical effect. Jadi kita di situ bangun backdrop, kita bangun set seperti lounge-nya, seperti common area-nya Sans Hotel. Jadi konsepnya kita rubah nih, jadi santai. Jadi kayak pembawa acaranya pun, narasumbernya pun kayak pakai baju piyama, pakai baju santai, dan ya seperti duduk di lounge hotel gitu aja gitu. Iya, kita awalnya kan virtual event itu kan konsepnya benar-benar dengan green screen, lalu dengan effect dan motions ya. Iya. Tapi dengan waktu 9 hari dan juga dengan, karena ini kan live stream event itu sebenarnya event baru. Banyak ide liar dari sisi Red Door dan sisi kami juga banyak ide-ide liar yang berkembang. Betul. Yang sebenarnya kita secara kapasitas produksi kita mampu. Kita orang Indonesia, teman-teman semua. Kita mampu kok, ya kan? Produksi seperti Samsung, betul kan? Betul. Tapi waktu terbatas dan akhirnya kita ambil jalan tengah. Kita tidak menggunakan green screen. Tadinya kita ingin pakai green screen, ya kan? Akhirnya kita membuat suatu set yang real, ya kan? Kita bikin set yang real dan kita tetap tunjulin esensi dari acara grand launching itu adalah pada waktu itu adalah yang kita present dan yang mau dari tim Red Doors adalah outputnya masyarakat yang nonton itu tahu, karena kan hotel tuh benefit yang mau ditunjukkan adalah kamarnya seperti apa, lobbynya seperti apa. Karena Sans Hotel itu menyangkut segmen untuk staycation milenial. Mereka kan mau tahu kan visual, makanya kalau kamu lihat Sans Hotel, visual mereka di Instagram yang mereka bangun sangat kuat sekali, dan itu mesti ditranslate kan ke dalam sebuah event. Dalam hal itu kita juga tidak hanya bikin live streaming eventnya saja, dan Bro Tirta dan tim juga bikin syuting untuk ke hotelnya, Bro Tirta. Betul. Jadi selain saya produce dan direct acara live streamingnya, selama 9 hari itu saya juga syuting ke lapangan untuk konten streaming konten live eventnya, karena di live eventnya itu ada segmen di mana kita memperkenalkan hotelnya, dan ada segmen lagi kita masuk ke dalam hotelnya dan kasih visual kepada penonton secara point of view gitu. Nah, Bro Tirta, pertanyaannya sekarang, bagaimana sih caranya untuk bikin live streaming event? Apa saja yang dibutuhkan sih? Yang dibutuhkan paling pertama kali itu konsep. Jadi kita akan selalu berangkat dari konsep. Konsepnya mau kayak gimana, isi acaranya kayak apa aja, apa yang mau kita sampaikan ke audiens itu kayak gimana, itu harus tahu dulu. Once kita udah tahu itu, baru kita kumpulin tim untuk eksekusi. Jadi kita butuh apa? Misalnya Sans Hotel, Red Doors. Oke, kita butuh live streaming di platform YouTube waktu itu. Oke, kita cari studio Sanggar Prativi, kita koordinasi, secara infrastruktur mereka bisa untuk live stream langsung di YouTube. Oke, terus kita mau bikin konten, point of view video waktu itu. Akhirnya saya sama tim videografer saya ke lapangan untuk syuting, terus kita juga mau present. Kita mau present kontennya kayak gimana. Akhirnya dari konten video yang udah kita bikin itu, kita bikin secara animasi dan agak interaktif waktu itu supaya yang nonton pun jelas gitu. Oh, ini Sans Hotel yang di Jogja, oh ini di dalamnya ada apa aja, kayak gitu. Nah, terus ada lagi kayak H-4 ya atau H-5 gitu. Kita baru tahu ternyata Red Doors itu audiensnya, followernya itu lebih banyak di Instagram. Jadi mereka butuh untuk memaksimalkan follower dan audiens yang ada, mereka butuh untuk live di Instagram yang tadi rencananya cuma di YouTube aja. Akhirnya waktu itu karena operator studio Sanggar Prativi itu hanya waktu itu dia menggunakan software namanya vMix. Jadi by default mereka itu pakai vMix, dan vMix itu saat itu masih tidak terlalu optimize ya untuk Instagram. Jadi untungnya seperti yang tadi Randi bilang, pihak Red Doors-nya sangat-sangat pengertian dan sangat-sangat bekerja sama dengan baik. Jadi mereka mencoba mencari solusi, oke, gimana caranya supaya keinginan mereka itu bisa terwujud. Akhirnya mereka juga bantu cari, akhirnya ketemu operator live streaming spesialis Instagram. Jadi akhirnya dia datang, dan live yang harusnya di YouTube itu linknya kita ambil, kita masukin ke mixernya Instagram itu, yang mana dia pakai OBS. Itu satu software lagi alternatifnya untuk streaming. Dan di situ di OBS itu seperti yang bisa lihat nanti kalau nanti lihat di videonya, itu di Instagram itu sangat-sangat interaktif. Jadi videonya keluar, skin bawahnya itu bisa berganti-ganti sesuai sama videonya. Terus bahkan bisa ada games juga, yang gamesnya terlihat sangat simpel gitu. Kita di layar Instagram kita lihat, wow, gamesnya menarik ya. Ternyata di dalamnya itu ada operator yang secara manual masukin
masukin slide-slide-nya itu apa aja yang harus keluar di situ itu secara real time gitu. Gitu sih. Dan setelah semuanya itu ready secara infrastruktur baru kita tembak online. Oke, berarti yang paling pertama itu konsep ya. Konsep. Harus tahu dulu mau seperti apa. Iya. Lalu kumpulkan manpower, pihak-pihak yang bisa menunjang. Dalam hal ini contoh event Red Doors kita kan awalnya kita mau kayak Hyundai, tapi karena banyak animasi dan sebagainya waktunya nggak cukup, akhirnya kita bikin praktikal, ya kan? Nah itu tadi kita mesti tahu konsepnya, orangnya, lalu gear. Kalau gear sendiri ada yang spesifik nggak sih untuk live streaming? Untuk live streaming secara gear sebenarnya kalau kemarin karena kita acaranya ya bisa dibilang acara besar ya lumayan ya. Ya kita pakai alat yang cukup lengkap lah di studio. Itu infrastrukturnya benar-benar profesional broadcast. Ada apa aja tuh? Itu buat gambaran teman-teman gitu. Oke, itu yang tadi saya udah singgung sedikit, komputernya itu, control room-nya itu ada software namanya vMix yang kita gabungin sama OBS, khusus OBS-nya ini khusus untuk Instagram. Di situ ada mixer audio juga, jadi setiap pengisi acara kita kasih mic untuk bicara, terus kamera lah biasa. Waktu itu kita pakai multi kamera, ada 3 kamera, lighting, sama audio, sama waktu itu karena salah satu eksekutifnya yang harusnya tadinya datang ke lokasi ada terkendala masalah visa atau apa, mereka nggak bisa, dan itu jadinya pakai Zoom. Jadi udah ada bintang tamu, ada MC, dan ada 1 orang lagi di luar negeri, itu pakai Zoom. Jadi yang kita butuhkan ya itu sih, koneksi internet juga sangat-sangat dibutuhkan. Semua itu di range, berarti ada di MCR-nya itu tuh ada mixer yang gede untuk semua dari input audio, visual, lalu ada komputer yang dimasukin ke mixer itu, Betul. terus masuk lagi ke software, gitu Betul, ya? betul. Dari softwarenya itu baru dioperate siapa aja yang keluar, terus animasi-animasi pendukungnya apa aja yang harus keluar. Itu ada 1 operator yang atur kapan itu semua keluar, dan udah habis itu tinggal di Outputnya online. di Instagramnya Suns dan Suns Red Doors Hotel itu dan ya? Red Doors, iya. Oke, itu setup yang kemarin itu ya. Kalau untuk live streaming yang lebih biasa gitu, yang gini, yang lebih basic. Yang lebih basic, kira-kira apa yang teman-teman bisa lakukan misalnya ya. Jadi kayak misalnya teman-teman mau bikin acara live streaming kecil-kecilan untuk produknya sendiri atau untuk perusahaannya, itu sebenarnya sederhana sih. Cukup alat pengambil gambar, bisa kamera, bahkan handphone pun bisa. Habis itu ada alat capture audio. Ini di sini ada condenser mic. Atau mau pakai clip on juga bisa. Ini kita di sini pakai clip on buat backup. Terus udah sih, gitu aja. Sesimpel itu. Sesimpel itu, dan software OBS itu gratis. Jadi tadi software OBS itu benar-benar tinggal dipakai. Jadi ya itu sangat simpel. Hanya dengan sedikit tutorial kita nonton di YouTube itu pasti bisa sih, saya yakin. Iya, di YouTube sekarang, YouTube itu saya bilang, YouTube itu seperti emas loh. Iya. Ada konten-konten yang mohon maaf ya, yang sampah, ya. Ada konten-konten yang emas, yang kita bisa belajar dari situ ya. Betul. Jadi sebenarnya sekarang adalah era di mana kreativitas itu tidak terbatas dalam bentuk gear saja, betul ya? Betul. Ada kemauan, teman-teman bisa berkarya, malah saya percaya teman-teman bisa berkarya jauh lebih bagus dari kita. Betul. Dengan ide-ide yang fantastis, yang gila, dan berusaha keras untuk mengeksekusinya ya. Betul. Dan kita dalam hal ini kita bersyukur sekali, kita puji Tuhan alhamdulillah, dengan waktu yang terbatas sekali itu kita bisa execute, bisa dibilang kadang dipikir itu hal yang cukup luar biasa ya. Iya. Dengan tengah waktu yang sedikit pendek sekali ya. Nah, Bro Tirta, ada advice atau wejangan nggak untuk teman-teman semua yang kiranya sekarang lagi mau terjun atau lagi mau coba nih live streaming? Oke, sebenarnya bukan wejangan sih, ini lebih ke arah tips kali ya, atau kayak kiat-kiat apa aja sih yang dibutuhkan kira-kira. Yang paling simpel sebenarnya itu yang tadi ya, konsep itu paling penting. Jadi kayak kita harus tahu dulu maunya kayak gimana, dari situ kita baru bisa tahu nih apa aja yang harus dikumpulin gitu. Alat, terus manpower. Nah, kalau kita ngomong alat kan ya mungkin nggak semua orang punya alat seperti yang kita pakai kemarin gitu. Studio yang proper atau kamera yang proper. Nah, untuk alat sendiri, untuk image capture ya, untuk visual, kamera, menurut saya sih bisa pakai apa aja, bisa pakai kamera apapun, DSLR asal bisa capture video, dan saya rasa juga banyak orang punya di rumah gitu, DSLR atau mirrorless, yang selama itu bisa capture video itu bisa. Bahkan handphone sekalipun tuh bisa. Jadi ya, terus alat audio, capture audio,
itu bisa pakai clip on, kalau nggak ada pun ya mentok-mentok pakai dari kameranya built-in atau dari HP-nya built-in juga nggak masalah. Dan manpower, kita ngomong manpower. Seandainya secara keahlian pun belum terlalu bisa gitu, belum terlalu ngerti, kita ada banyak sekali tutorial yang bisa kita pelajarin, baik di YouTube atau di media sosial lainnya. Kita bisa cari, kita bisa tonton apa sih yang mereka lakukan, terus kita bisa breakdown dan kita cari tahu gitu bagaimana caranya. Kita bisa belajar itu dari YouTube dan tempat lain tuh dengan sangat mudah. Terus seandainya kamera tidak bisa multi kamera gitu, cuma punya satu aja, itu pun nggak masalah. Masih ada trik di editing, masih ada trik di cara ngambil gambarnya. Itu semua bisa dilakukan sih, gitu. Dan terakhir tinggal broadcastnya kan, software-nya kan. Kalau nggak salah OBS itu juga gratis, tinggal dipakai. Jadinya ya udah sih, nggak ada masalah kan. Kamera kita bisa pakai kamera kita yang ada apa aja, selama itu bisa ngambil video. Audio capture juga ya kalau ada mic clip on itu bagus, tapi kalau nggak ada pun kita bisa pakai built-in. Softwarenya pun broadcastnya itu OBS bisa gratis, tinggal dipakai. Kalau nggak punya mixer, kita tinggal pakai trik editing aja. Dan semua itu bisa dipelajarin di YouTube, gampang. Oke. Nah berarti nih, inget ya, berarti sekarang bukan zamannya kalian mengeluh dan tidak bisa. Sekarang adalah zamannya banyak informasi. Ini justru zamannya kalian push suatu kreativitas. Kreativitas tercipta karena adanya batasan. Sama seperti video dan foto, kan ada batasan itu kan, frame. Justru batas itu yang membuat kreativitas. Karena terbatas, otak kita berpikir nge-push untuk melakukan banyak hal. Kalau unlimited, bisa semuanya. Ya akhirnya nggak ada suatu karya. Karya tumbuh dari keterbatasan yang namanya kreativitas. Teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Kalau ingin nanya silakan di kolom komen. Semoga video ini bisa merangsang kita semua, bisa jadi pembelajaran untuk teman-teman semua yang ingin atau sudah terjun dunia kreatif untuk lebih berkarya untuk Indonesia. Bro Tirta, terima kasih. Thank you. Terima kasih juga untuk level 36 tempat kita syuting ini. Tetap semangat, tetap berkarya untuk Indonesia.